Geger geden, ternyata beberapa pembalap Moto3 membawa spesifikasi ilegal di motornya yang membuatnya bisa kencang dan terasa sangat berbeda jauh performanya. Dan pembalap andalan Indonesia, Veda Ega Pratama, dengan spek yang lurus ternyata seharusnya mendapatkan podium berkali-kali jika tidak ada kecurangan. Dan hal itu membuatnya semakin mendekat ke pertarungan juara dunia Moto3 dan masuk ke 3 besar klasemen. Wow, rame nih. Dan juga ada Gresini yang akhirnya dikonfirmasi mendapatkan pembalap juara dunia. Dan ada Aprilia yang memiliki ambisi membuat timnya full Italia. Jika sudah ada Pecco, Bezzecchi, dan Bastianini, lalu siapa satunya? Luca Marini, Morbidelli, atau siapa? Dan ada update-update part baru nih yang dibawa di Balaton Park kemarin dari Ducati dan Honda. Nah, seperti apa lengkapnya? Kita bahas. Keputusan FIM MotoGP untuk mendiskualifikasi Adrian Fernandez menjadi salah satu perkembangan paling signifikan dalam perebutan gelar juara musim ini. Investigasi teknis menemukan bahwa tim Fernandez menggunakan 2 mesin yang segelnya dibuka tanpa izin resmi pabrikan dalam 6 putaran awal musim. Akibat pelanggaran tersebut, seluruh hasil balapnya di Thailand, Brasil, Amerika Serikat, Spanyol, Prancis, dan Catalonia dibatalkan. Fernandez pun kehilangan sebagian besar poin yang telah dikumpulkannya dan terlempar ke posisi 20 klasemen dengan hanya menyisakan 13 poin. Namun, kasus Fernandez bukanlah satu-satunya kontroversi teknis yang mempengaruhi jalannya kejuaraan musim ini. Sebelumnya, Brian Uriarte juga telah dijatuhi sanksi setelah ditemukan menggunakan oli yang tidak sesuai regulasi. Diskualifikasi tersebut turut mengubah hasil balapan dan distribusi poin di klasemen. Jika melihat 2 kasus besar ini secara bersamaan, muncul satu kesimpulan menarik. Sejumlah hasil yang selama ini dianggap sebagai pencapaian para rival ternyata lahir di tengah pelanggaran teknis yang akhirnya terbukti melanggar aturan. Di tengah situasi itu, nama Veda Ega Pratama menjadi salah satu yang paling diuntungkan. Setelah hasil Adrian Fernandez dibatalkan, pembalap muda Indonesia tersebut mendapatkan tambahan 2 podium 3. Tambahan poin tersebut langsung mendongkrak posisinya ke peringkat 3 klasemen sementara kejuaraan dunia. Yang lebih penting lagi, revisi hasil ini memberikan gambaran yang lebih akurat tentang performa sesungguhnya Veda sepanjang musim. Faktanya, tanpa berbagai kontroversi teknis yang melibatkan para pesaingnya, Veda kemungkinan sudah jauh lebih sering berdiri di podium sejak awal musim. Selama ini, performanya memang kerap tertutup oleh hasil-hasil pembalap lain yang belakangan terbukti tidak sepenuhnya sah menurut regulasi. Dengan kata lain, revisi klasemen ini bukan sekedar hadiah keberuntungan bagi Veda, melainkan bentuk koreksi terhadap hasil yang seharusnya sudah tercermin sejak beberapa putaran sebelumnya. Hal tersebut semakin menegaskan kualitas yang dimiliki pembalap Indonesia itu. Di saat sejumlah rival tersandung masalah regulasi, Veda justru terus mengumpulkan hasil melalui performa murni di lintasan. Konsistensi, kecepatan, dan kemampuan bertarungnya di kelompok depan kini mulai mendapatkan pengakuan yang tercermin dalam klasemen. Naiknya Veda ke 3 besar dunia bukan terjadi karena satu balapan luar biasa, melainkan karena akumulasi performa kompetitif yang akhirnya mendapatkan pengakuan resmi. Kini, dengan posisi ketiga klasemen sementara, peluang Veda dalam perebutan gelar dunia terbuka semakin lebar. Bahkan, jika melihat kembali seluruh kontroversi yang telah terjadi musim ini, banyak yang mulai beranggapan bahwa tanpa diskualifikasi, Brian Uriarte akibat penggunaan oli ilegal dan tanpa pelanggaran mesin yang dilakukan Adrian Fernandez, publik sebenarnya sudah akan melihat Veda Ega Pratama naik podium berkali-kali sejak awal musim. Revisi hasil tersebut pada akhirnya hanya mempertegas satu hal. Veda memang pantas berada di barisan terdepan persaingan kejuaraan dunia. Berita kedua, masa depan Joan Mir tampaknya akhirnya mulai menemukan titik terang. Setelah bertahun-tahun terjebak dalam proyek Honda yang penuh kesulitan, juara dunia MotoGP 2020 itu kini semakin dekat kepindahannya ke Gresini Ducati untuk musim 2027. Jika melihat berbagai perkembangan yang muncul dalam beberapa pekan terakhir, arah cerita ini sudah semakin jelas. Mir bukan lagi bagian dari masa depan Honda, dan Ducati Gresini tampaknya akan menjadi rumah barunya pada era regulasi 850cc.
Sinyal paling kuat datang langsung dari kubu Mir sendiri. Manajernya, Paco Sanchez, secara terbuka mengonfirmasi bahwa pembalap Spanyol tersebut telah memutuskan meninggalkan Honda sejak Jerez setelah tidak mendapatkan kejelasan mengenai masa depannya di HRC. Bahkan, dia secara tegas menyatakan bahwa satu-satunya hal yang pasti adalah Mir tidak akan menjadi pembalap Honda pada 2027. Pernyataan tersebut praktis menutup seluruh spekulasi mengenai kemungkinan bertahan di tim pabrikan Jepang itu, yang kini lebih fokus membangun proyek baru bersama nama-nama seperti Quartararo dan juga David Alonso. Awalnya, banyak yang memperkirakan Mir akan mengikuti jejak mantan bos Suzuki-nya Davide Brivio menuju Trackhouse Aprilia. Namun situasi berubah ketika masa depan Brivio sendiri menjadi tidak pasti dan justru dikaitkan dengan posisi penting di Honda. Di saat yang sama, peluang menuju Gresini semakin terbuka. Apalagi laporan terbaru menyebutkan kesepakatan antara Mir dan Gresini sudah rampung. Jika benar demikian, maka Mir akan kembali bekerja dengan Frankie Carchedi, kepala kru yang membantunya meraih gelar juara dunia bersama Suzuki tahun 2020. Reuni tersebut bisa menjadi salah satu faktor kunci yang membuat proyek ini sangat menarik bagi kedua belah pihak. Dari sisi olahraga, kepindahan ke Gresini juga terasa logis. Selama berada di Honda, Mir memang beberapa kali menunjukkan kilasan kecepatan, termasuk podium di MotoGP dan Sepang musim lalu, serta beberapa penampilan kompetitif pada 2026. Namun kenyataannya dia lebih sering berjuang melawan keterbatasan motor dibandingkan bertarung untuk posisi depan. Bergabung dengan Ducati berarti untuk pertama kalinya sejak era Suzuki, Mir akan kembali mengendarai motor yang secara konsisten mampu memenangkan balapan dan bersaing dalam perebutan gelar juara dunia. Situasi di Gresini sendiri juga mendukung kedatangan Mir. Alex Marquez diperkirakan akan hengkang ke KTM, sementara Vermin disebut naik ke VR46 sebagai bagian dari proyek jangka panjang Ducati. Dengan kursi yang terbuka dan kebutuhan akan pembalap berpengalaman yang mampu memimpin pengembangan tim, Mir menjadi kandidat yang sangat masuk akal. Dia menawarkan kombinasi yang jarang dimiliki pasar saat ini. Juara dunia, masih berada di usia produktif, dan memiliki pengalaman menghadapi berbagai kondisi teknis yang sulit. Jika seluruh informasi yang beredar terbukti akurat, maka kepindahan Joan Mir ke Gresini Ducati praktis hanya tinggal menunggu pengumuman resmi. Setelah 4 musim yang penuh frustasi bersama Honda, karirnya tampaknya akan mendapatkan kesempatan kedua. Lebih dari sekedar transfer biasa, langkah ini bisa menjadi titik balik yang menghidupkan kembali karir seorang juara dunia yang selama beberapa tahun terakhir tenggelam di tengah kesulitan proyek Honda. Dengan Ducati di bawahnya dan sebagian tim teknis lamanya kembali di sisinya, Joan Mir berpeluang memulai babak baru yang jauh lebih menjanjikan pada MotoGP 2027. Berita ketiga, di tengah panasnya bursa transfer balap MotoGP, muncul sebuah rumor yang menarik perhatian pedok. Aprilia disebut-sebut mempertimbangkan proyek yang sepenuhnya bernuansa Italia. Jika skenario ini benar-benar terwujud, maka pabrikan asal Noale tersebut tidak hanya ingin menjadi penantang gelar juara dunia, tapi juga membangun identitas nasional yang sangat kuat. Sesuatu yang jarang terlihat di MotoGP modern. Pusat dari proyek tersebut adalah susunan pembalap yang seluruhnya berasal dari Italia. Marco Bezzecchi yang saat ini telah menjadi wajah utama kebangkitan Aprilia, diperkirakan tetap menjadi fondasi tim pabrikan. Di sampingnya ada Pecco Bagnaia yang mulai dikaitkan sebagai target besar untuk bergabung pada era regulasi 850cc. Jika duet ini terbentuk, Aprilia akan memiliki 2 pembalap Italia paling sukses dan paling berpengaruh di generasi saat ini dalam satu garasi. Bukan hanya kombinasi yang kuat secara teknis, tapi juga sangat menarik dari sisi pemasaran dan identitas merek. Ambisi tersebut tampaknya tidak berhenti di tim pabrikan. Nicolo Bulega yang sedang mendominasi Superbike bersama Ducati juga dikabarkan masuk dalam radar Aprilia. Pembalap yang sebelumnya lebih sering dikaitkan dengan Ducati VR46 itu disebutkan bisa ditempatkan di Trackhouse Aprilia. Sementara itu, nama Enea Bastian ini juga terus dikaitkan dengan proyek satelit tersebut. Jika Bulega dan Bastian ini benar-benar bergabung, maka 4 motor Aprilia di grid MotoGP berpotensi diisi seluruhnya oleh pembalap Italia. Dari sudut pandang strategis, langkah seperti ini masuk akal. Selama bertahun-tahun Ducati menikmati status sebagai simbol kebanggaan Italia MotoGP, baik melalui motor maupun para pembalapnya. Namun kini Aprilia mulai memiliki peluang untuk membangun narasi serupa. Dengan motor buatan Italia, manajemen yang mayoritas Italia dan jajaran pembalap Italia di semua lini, Aprilia dapat menciptakan proyek yang sangat mudah diterima oleh penggemar domestik dan sponsor nasional. Lebih jauh lagi, keberhasilan Marco Bezzecchi dan Jorge Martin dalam membawa Aprilia ke level baru mungkin telah meningkatkan kepercayaan diri manajemen untuk berpikir lebih ambisius. Jika mereka mampu menarik nama besar Bagnaia dari Ducati dan mengamankan talenta seperti Bulega, maka Aprilia tidak hanya mendapatkan identitas nasional yang kuat, tapi juga mengumpulkan beberapa pembalap terbaik Italia dalam satu proyek.
Itu akan menjadi pernyataan besar kepada seluruh pedok bahwa pusat kekuatan balap Italia tidak hanya berada di Borgo Panigale. Tentu saja, untuk saat ini, semua masih berada dalam tahap rumor. Bulega masih terus dikaitkan dengan VR46, sementara Bastianini malah lebih terlihat sudah fix akan bergabung dengan Trackhouse. Namun, jika seluruh kepingan ini benar-benar tersusun sesuai rencana, Aprilia bisa menjadi proyek paling Italia di grid MotoGP 2027. Motor Italia, pembalap Italia, dan ambisi Italia. Bukan sekedar tim balap, melainkan sebuah upaya untuk menjadikan Aprilia sebagai representasi penuh kebanggaan balap motor Italia di era baru MotoGP. Perburuan kursi tim pabrikan Honda untuk MotoGP 2027 tampaknya belum sepenuhnya berakhir. Nama Diogo Moreira kini mulai muncul sebagai kandidat yang semakin serius. Awalnya, banyak pihak meyakini bahwa proyek masa depan HRC akan dibangun sekitar duet Fabio Quartararo dan David Alonso. Namun, perkembangan beberapa pekan terakhir membuat situasi menjadi jauh lebih terbuka. Honda dikabarkan tengah melakukan evaluasi mendalam terhadap Moreira, yang saat ini membela LCR Honda dan masih terikat kontrak jangka panjang dengan pabrikan Jepang tersebut. Dengan usia muda, kecepatan yang terus berkembang, serta pemahaman yang semakin baik terhadap karakter RC213V, Moreira mulai dipandang sebagai investasi yang lebih aman untuk jangka panjang dibandingkan langsung mempromosikan pembalap yang belum memiliki pengalaman MotoGP penuh. Penampilan di Balaton Park semakin memperkuat argumen tersebut. Di tengah kesulitan yang dialami banyak pembalap Honda, Moreira menjadi satu-satunya rider pabrikan Jepang yang berhasil menembus Q2. Sebuah pencapaian yang tidak bisa dianggap remeh. Di saat para rival kesulitan menemukan kecepatan satu lap, pembalap Brasil itu justru mampu memaksimalkan paket yang tersedia dan menunjukkan potensi yang selama ini membuat Honda tertarik merekrutnya. Hasil tersebut memberikan sinyal bahwa Moreira mampu menerjemahkan potensi mentahnya menjadi performa nyata. Sesuatu yang sangat diperhatikan oleh manajemen HRC ketika menentukan seluruh pembalap untuk era regulasi 850cc. Yang membuat peluang Moreira semakin menarik adalah fakta bahwa Honda sendiri tengah menunjukkan tanda-tanda kemajuan teknis. Di Balaton Park, HRC membawa spesifikasi knalpot baru yang disebut-sebut sebagai bagian dari paket pengembangan besar menuju 2027. Komponen tersebut dirancang untuk meningkatkan karakter tenaga motor dan efisiensi akselerasi. Dua area yang selama ini menjadi kelemahan utama Honda. Ketika pabrikan sedang memasuki fase pengembangan penting seperti ini, keberadaan pembalap yang sudah memahami proyek sejak awal seringkali lebih berharga dibandingkan mendatangkan nama besar yang harus mulai adaptasi dari nol. Menariknya bukan hanya Honda yang datang dengan pembaruan teknis, Ducati juga memperkenalkan sayap belakang baru, yang langsung memancing perhatian pedok. Banyak pengamat menilai desain tersebut memiliki kemiripan dengan konsep aerodinamika yang pernah digunakan Honda pada musim 2024 dan awal musim 2025. Hal ini menunjukkan bahwa persaingan pengembangan teknis menjelang era baru MotoGP semakin ketat. Dan setiap pabrikan kini mulai saling mengadopsi ide terbaik yang muncul di grid. Balaton Park mungkin hanya satu akhir pekan balap, tapi performa di sana datang pada momen yang tepat. Saat Honda sedang mengevaluasi masa depan proyek mereka, Moreira berhasil memberikan bukti nyata di lintasan. Dalam MotoGP modern, terutama ketika kursi pabrikan diperebutkan oleh banyak talenta muda, seringkali bukti di lintasan jauh lebih berharga daripada reputasi atau potensi di atas kertas.